Karena money politik ini kan banyak bentuknya kan. Kayak bagi-bagi sembako gitu. Masa kan tebus murah ya, tebus murah sembako. Itu yang banyak banget misalnya kan beras 2 kilo, kemudian minyak, gula dan sebagainya itu cuma dibayar 2.000 doang. Gak masuk akal kan. Nggak apa-apa, calon kuat itu akan mengerucut. Tapi ketika kemarin banyak orang juga kan melihat ini banyak, ketika ada peluang hari ini calon-calon yang tidak terakomodir di partai yang kuat itu bisa segera merapat dan ini menjadi opsi. Apakah korelasinya bisa menjadi pilkada yang berkualitas atau tidak? Itu kembali lagi di lapangan. Juga mungkin terakhir untuk kontestan gitu ya, siapapun itu yang mau berkontestasi di pilkada hari ini, ingat gitu bahwa tadi kalian harus punya harga diri gitu ya. Apa yang kalian bawakan, tawarkan itu harus berkepentingan untuk masa depan masyarakat gitu ya. Jangan sampai mengorbankan atau menggadaikan gitu. Selamat berjumpa lagi pemirsa Visi.News. Visi Talk kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda bersama saya, Aib S. Abdullah. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai pilkada. Ini mungkin edisi pertama ya kita bicara mengenai pilkada. Kebetulan pada siang ini di redaksi Visi.News telah hadir mereka-mereka yang insya Allah sangat paham mengenai pemantauan jalannya pilkada sebelumnya maupun yang akan datang. Kemarin sangat menarik pemirsa, setelah para kandidat dan gabungan parpol fokus ya, bahkan di beberapa daerah itu lebih mengarah ke satu paslon melawan kota kosong. Tiba-tiba pada kemarin siang Selasa 20 Agustus 2024 ada putusan MK nomor 70 ya, yang merubah threshold daripada pendukung calon kepala daerah ini. Ini sangat menarik kalau kita kupas. Kebetulan di redaksi ini sudah hadir dari Demokrasi Election Empowerment Partnership ya. Ada Kang Ridwan, mungkin nanti nama lengkapnya bisa muncul di video ya. Kang Ridwan dari DIP Kota Bandung, kemudian Teh Fauzia, teteh cantik, kecil tapi pintar nih. Dari DIP Jawa Barat, dan yang tidak asing lagi kalau di Kabupaten Bandung, Kang Dadang Rizda, Kang Daris ya. Assalamualaikum, Wilujeng Siang, Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita ngobrol-ngobrol saja ya. Siap. Di redaksi kita akan sedikit Kang Ridwan, Kang Teh Fauzia, Kang Dansa mengenai pilkada ini. Kita ingin tahu dari mana dulu nih, apa dari kabupaten, dari kota Bandung, atau dari Jawa Barat? Rasanya dari kabupaten kota dulu ya. Boleh. Kang Dadang deh dulu ya, Kang Dadang Rizda. Gimana nih pengamatan kondisi terakhir yang akan lihat mengenai pilkada Kabupaten Bandung ini kan? Atau sebelumnya Kang Dadang mau mengenalkan lebih dalam dulu tentang Jambaringnya, selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Pak Baik yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini untuk kita bisa sedikit mengupas ya tentang
suasana kebatinan menjelang pendaftaran sebetulnya ya, masa pendaftaran sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu bahwa memang Kerjaan Institut itu lebih concern, lebih ini Kabupaten Bandung. Ya karena kita tuh sebagai lembaga kajian, lembaga pemerhati kebijakan pemerintah dan politik ya, ya terutama di Kabupaten Bandung. Ya kita sangat concern di sini menjadi bagian dari sebuah lembaga yang bisa memberikan pencerahan edukasi terutama kepada masyarakat bahwa dalam demokrasi ini ada sebuah nilai yang harus kita perjuangkan ya, tidak hanya melulu tentang bahwa demokrasi ini seperti sebuah ajang, sebuah tempat untuk bertarung tanpa mengingat ya, artinya melupakan tentang norma-norma yang ada di dalamnya. Bahwa demokrasi ini kalau kita analogikan tidak ubahnya tidak beda dengan ketika kita anak bangsa yang berkontestasi terus masuk ke dalam sebuah ring ya, kita mengeluarkan kemampuan sepenuhnya di atas ring tersebut sampai pertandingan selesai, dan ketika sudah selesai ya kita menjadi anak bangsa kembali dan siap untuk bersatu dan membangun kembali, entah itu tempatnya di kabupaten atau misalkan di provinsi atau di tingkat pusat. Jadi jangan sampai terjadi ketika kita ingat betul ketika kegiatan demokrasi ya, entah pileg mau yang paling utama itu ketika pilpres ya. Mulai terjadinya polarisasi yang sangat tajam itu adalah ketika mulai munculnya istilah cebong dan kampanye ya. Dan ini juga ada bagian menjadi tanggung jawab kita yang untuk bisa mengedukasi bahwa demokrasi itu sebuah pertarungan, tetapi juga kita jangan lupakan bahwa itu adalah bagian dari pertarungan yang ada nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Jadi jangan sampai ya, entah itu politisinya, entah kita juga sebagai bagian dari pengamatnya, justru yang mengipas-ngipasi polarisasi ini makin friksinya makin tajam, sehingga kalau dalam bahasa sederhananya, yang di atas sudah ngopi duduk bareng, ya, yang di bawah sampai detik ini masih terbelah dan ya bertengkar terus ya. Iya. Bias di bawahnya itu ya. Ya, nah itu Jamparing juga mempunyai keinginan dan memiliki kewajiban untuk bisa menyampaikan hal-hal demikian. Itu ini. Nah, terkait apa yang disampaikan bahwa hari ini bahwa tinggal sebentar lagi ya masa pendaftaran itu tanggal 27 sampai 29. Tiba-tiba di tengah perjalanan ya, akhir kemarin kan MK memutuskan, itu kan sangat luar biasa dan membuat segala sesuatunya bisa dinamis. Apalagi riak-riak hari ini juga kalau Kabupaten Bandung memang ada gejala, ada indikasi bahwa salah satu pasangan ini ingin seolah membuat melawan bumbung kosong, dan memang indikasinya ada arah ke sana. Tetapi saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan di partai bahwa demokrasi itu bukan tentang bicara ketika ada pemilihan, bicara tentang kalah dan menang. Ada sebuah nilai yang harus diperjuangkan di sana, yang harus diperlihatkan, ditunjukkan kepada masyarakat, terutama ke masyarakat pemilihnya, bahwa di situ ada faid, ada marwah partai sendiri, bahwa kita memahami bahwa partai itu adalah tempat untuk menghasilkan kaderisasi calon-calon pemimpin di semua lini, di semua tingkatan. Entah kalau itu partai berada di kabupaten ya berarti untuk menjadi pemimpin di
wilayahnya, di provinsi maupun di pusat. Jadi saya mendorong jangan sampai terjadi, walaupun itu sah ya, itu boleh, memang secara aturan, secara peraturan undang-undangan itu boleh melawan ngomong kosong. Tetapi kalau dalam bahasanya apa kata dunia gitu. Apa kata dunia kalau partai politik apalagi yang memiliki kursi dan memiliki kekuatan besar. Kalau dalam bahasa saya itu tiba-tiba dia tidak berani mencalonkan hanya takut kalah. Dan dia bergabung hanya sebagai, kalau dalam bahasa kami itu justru hanya menjadi bagian dari relawan. Apalagi kalau sampai kalah sama kota kosongnya. Apalagi kalau kalah sama kota kosong gitu, apa namanya ya, tidak punya fight, tidak punya harga diri. Nah sekarang saya melihat ya perkembangannya, kepastiannya kan memang pada tanggal 27 sampai tanggal 29 ketika paslon ini mencalonkan. Tetapi indikasi kan bisa dilihat. Sekarang kan di Kabupaten Bandung kan terbelah ada dua ya. Ada dua paslon yang kemungkinan akan tetap nih sampai ke tanggal 27 sampai tanggal 29. Yang satu koalisi Bedas Lanjutkan yang pada hari ini koalisi Bedas Lanjutkan sudah mendapatkan format B1 BWK-nya itu yang sudah turun resmi itu, satu dari PKB, dua dari Nasdem, tiga dari PAN. Ya, Demokrat mungkin sebentar lagi, dan Gerindra ya. Baru rekomnya saja kan baru yang turun. Ya. Dan di sebelahnya, di kubu sebelah itu ada yang namanya koalisi halus pisang. Koalisi halus pisang itu yang dibangun oleh Trisula, Partai Golkar, PKS dan PDIP. Dan kebetulan memang ini tiga-tiganya adalah partai yang berbasis ideologi ya. Jadi masanya itu adalah masa yang sangat kokoh, kuat. Menurut kalau kata bahasa Sunda tengah ngalieukeun itu ka dieu fokus ya fokus karena ini masa yang memang kokoh secara ideologi. Oke, sebentar. Sebelum lanjut ini masih menarik kalau kita kupas. Kang Ridwan, gimana kondisi di Kota Bandung sendiri? Ya. Terima kasih. Mungkin sambil memperkenalkan diri lah ya. Saya Ridwan Maulana. Tadi dari DIP Kota Bandung. Kalau DIP ini fokusnya itu di posisi sebagai pemantau ya, pemantauan pemilu gitu. Jadi kan ada tiga aspek tuh, ada penyelenggara gitu ya, KPU dan sebagainya, ada kontestan gitu ya, partai parpol dan sebagainya. Nah mungkin ini pihak yang penting ada gitu ya, tapi jarang dilirik gitu ya, karena sifatnya adalah untuk menyeimbangkan kedua ini gitu. Adalah sebagai pemantauan. Nah, khususnya mungkin di Kota Bandung itu juga sedang berusaha untuk meresmikan statusnya gitu, karena sebelum-sebelumnya DIP itu mungkin sudah ada di tingkat yang pusat gitu ya, di tingkat Jawa Barat. Nah, apalagi sekarang mendekati pilkada, tentunya kita juga jadi memfokuskan diri gitu. Nanti DIP yang ada di wilayah Kota Bandung ya khususnya akan lebih memantau yang pilkada Kota Bandung gitu ya, itu yang di DIP yang di kabupaten gitu, sebaliknya. Nah kalau di DIP sendiri mungkin ada beberapa isu fokus yang diprioritaskan gitu. Mungkin satu itu kita fokus pada pendidikan pemilih. Nah kan betul tadi mungkin ya kata Kang Dadang bahwa untuk demokrasi yang baik ini gitu kita sangat amat ditentukan oleh si pemilihnya tuh gimana gitu. Pemilihnya sudah dewasa atau belum gitu ya. Selain daripada tadi calon ataupun penyelenggara. Nah, makanya kalau DIP fokus juga untuk bagaimana mendewasakan atau mendidik gitu ya pemilih-pemilih nanti khususnya di pilkada ini untuk bisa memilih calon itu lebih objektif gitu. Bukan hanya sekedar ikut isu A, isu B gitu ya, atau terpolarisasi hanya karena kesukaan ketidaksukaan. Tapi apalagi Kota Bandung gitu posisinya hari ini sangat menarik gitu dengan posisi wali kota sebelumnya gitu yang
apa ya, bisa ya terkasus seperti itu gitu ya. Hal ini banyak tuh orang berbondong-bondong gitu ya, seolah-olah ingin jadi penyelamat kota Bandung. Ya, ya banyak sekali lah. Mungkin kalau jalan-jalan di kota Bandung itu spanduk itu wah berapa puluh orang gitu ya. Mungkin 20 orang tuh nyampe gitu ya yang Kandidatnya itu. ya menyatakan diri gitu ya ingin menjadi bakal calon wali kota Bandung. Bahkan sampai hari ini juga dikerucutkan itu masih di atas 5 orang gitu yang apa yang disebut calon kuat dan sebagainya. Artinya dengan kondisi seperti itu, pemilih-pemilih di kota Bandung apalagi sudah punya ya apa sesuatu yang bukan hasil yang buruk, cuma mungkin punya riwayat yang kurang baik sebelumnya. Inilah kesempatan gitu untuk betul-betul memilih kota Bandung dipimpin oleh orang yang bisa menghadirkan solusi gitu untuk kota Bandung. Bukan hanya fokus apa mengklaim wah capaian saya ini gitu ya, saya bisa gini, tapi masih banyak lah gitu masalah di kota Bandung yang betul-betul dibutuhkan solusinya, nah itu belum bisa terselesaikan. Dan semoga gitu di Perkada sekarang salah satunya dia fokus untuk mendidik pemilih gitu ya, lalu melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan, memantau kontestan dan sebagainya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kota Bandung. Mungkin itu dulu. Iya. Aduh, menarik sekali itu. Itu nanti kita dalamin lagi. Siap. Teh Fauzia, Iya. gimana kondisi Jawa Barat nih dalam pandangan Teh Fauzia? Kondisi Jawa Barat kan. Tapi kalau misalnya kita langsung ngomongin Pilkada Jabar ya, memang kalau kata direktur kami ya, pasca putusan MK 60 dan 70 itu menuai tsunami politik begitu. Nah, Tsunami istilahnya politik. politik. Istilahnya begitu. Karena memang ketika tadi sudah dikatakan sama Kang Dan Daris ya. Itu apa panggilannya Kang ya? Kang Daris. Kang Daris bahwa memang ketika tadi ada isu terkait melawan kota kosong ya. Itu juga menjadi kalau ini ya transformasi hukum lah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa ini adalah terobosan-terobosan hukum yang demokratis begitu. Jadi membuka peluang bagi partai-partai yang menjadi kontestan sebelumnya tapi tidak memiliki kursi ya dan mempunyai suara sah begitu. Kan kalau dulu itu di Undang-Undang Pilkada syaratnya itu 25 ya kan? Iya, 25%. Nah, kalau hari ini ya? iya, yang masuk kursi parlemen. Tapi kalau hari ini pasca putusan MK 70 itu hanya dibutuhkan 6,5 sampai 10%. Sampai 10% saja. Di atas 2 juta ya? Iya, di atas 2 juta untuk Jawa Barat dan Jakarta khususnya gitu ya. Dan Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, itu. Nah, saya kira memang ini juga jadi angin segar begitu ya. Itu sisi positifnya Kang. Tapi karena memang kontestasi politik baik di daerah maupun di provinsi begitu ya, ini juga sangat takutnya karena dari pemilu 2024 kemarin itu sudah ada distrust sebetulnya dari masyarakat itu sendiri. Karena calon anggota legislatif itu juga berperan sebagai eksekutif sebetulnya kemarin datang ke masyarakat itu. Sebagai eksekutif juga? Iya, nanti saya akan menjanjikan lah gitu ya, menjanjikan banyak hal kepada masyarakat, apalagi hari ini pilkada begitu, yang bisa mengerucut bahwa calon-calonnya itu mungkin hanya 3, ada 5 gitu kan, beda dengan pemilu 2024 kemarin yang kompleks sekali begitu. Ada 5 surat suara yang dipilih oleh masyarakat kita begitu. Nah, ini juga mungkin nantinya masyarakat harus benar-benar gitu ya men-track record, kalau bahasa kita itu men-track record calon-calon. Iya, calon-calon ini apakah memang pantas gitu untuk memimpin. Karena kan permasalahan-permasalahan di Jawa Barat itu banyak sekali kan. Seperti ketimpangan pendidikan, kemudian ekonomi, ketimpangan gender, bahkan di Kabupaten Bandung kekerasan seksual, kekerasan perempuan dan anak itu naik secara signifikan. Gitu. Kenapa dikatakan naik? Ini apresiasi sebetulnya ya kepada pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung khususnya kemarin, bahwa membuka data itu
dan bahkan publik itu menjadi tahu, Kang, Oh. bahwa terjadi kasus nih gitu di Kabupaten Bandung Iya, terkait kekerasan seksual, terkait Betul, kekerasan betul. perempuan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi satu tugas bersama gitu ya, Iya, iya. bahwa bahwa memilih pemimpin ini bukan hanya sekedar saja gitu, bahkan ada masyarakat yang sampai di bilik suara itu nggak tahu mau milih siapa begitu, gitu ya. Gimana nanti Bingung ya. ada yang ganteng, Hmm. ada yang cantik, like Ada yang dislike, lucu ya. ada yang lucu kan gitu ya. Kemarin juga kan di DPD RI Iya, begitu. Nah, ini juga pendidikan pemilih ini jadi fokus kita bersama gitu, Kang. Betul, betul. Karena memang kekuatan masyarakat, civil society, kita juga bagian dari civil society itu. Bahwa musuh kita bersama itu adalah money politik begitu. Bahkan Kabupaten Bandung Pilkada 2020 kemarin kan kasus terbanyak sebetulnya. Nah, karena memang untuk Bawaslu, KPU dan kami juga di pemantau pemilu ikut sama-sama merumuskan ya terkait indeks kerawanan Pilkada 2024 yang mungkin akan dihadapi baik di Jawa Barat ataupun di daerah-daerah itu sendiri. Salah satunya terkait ada 4 dimensi sebetulnya, Kang. Iya, Dimensi sosial politik, dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan pemilu, kemudian kontestasi saya lupa satu lagi. Itu aja, saya lupa. Iya. Nah, sebetulnya kami juga Di antaranya 3 itu ya. Iya, di antaranya 3 itu. Nah, ini kalau Jawa Barat itu menjadi urutan paling keempat tingkat kerawanan untuk pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada. Betul kan. Nah, tingkat keempat ini kan setelah Jakarta, setelah Sulawesi dan Maluku Utara. Betul. Nah, daerah paling rawan di Jawa Barat yang pertama adalah Kabupaten Bandung. Di Jawa Barat. Iya, sosial politiknya, kontestasi dan penyelenggara pemilu. Betul. Mungkin saya lebih ini ke tadi ya. Jadi kepentingan DIP maupun Jamparing itu kan nanti lebih bagaimana pemilu yang di 2024 ini bisa lebih berkualitas ya. Betul. Jadi lebih ke pendidikan dan yang lainnya. Nah, putusan MK nomor 6070 ini apakah bisa lebih mendorong? Kalau dari sisi demokratis oke lah ya. Ini bisa lebih membuka ruang demokrasi ya. Yang tadinya dibatasi sekarang lebih longgar. Nah, tapi nanti secara kualitas ya di tengah masalah money politik ya dan hal-hal lain yang menjadikan pemilu ini berkurang ke kualitasnya, itu kira-kira yang akan disikapi seperti apa? Tadi aja ya, dengan sebelum keluarnya putusan MK itu sudah lebih banyak ya di Kota Bandung. Banyak sekali. Ya, 20-an begitu. Kabupaten Bandung juga akan kelihatannya akan lebih terbuka ya. Mulai. Nah, nanti ini harus seperti apa nih? Maksudnya untuk tetap menjaga kualitas, jangan sampai begini. Semakin banyak calon, peluang untuk pragmatisnya semakin lebih tinggi bagi pemilih sendiri gitu ya. Kang Daris. Begini ya, implikasi dari keluarnya putusan MK secara kan kita bicara ini dulu nih, bahwa itu membuka ruang ya yang lebih luas kepada partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Baik itu dengan, kalau kita bicara Kabupaten Bandung saja lah, Kabupaten Bandung itu kan pemilihnya di atas 2 juta. Berarti kan partai yang bisa mengusung atau gabungan partai itu adalah memperoleh 6,5% dari suara sah yang masuk ketika pileg kemarinnya. Kalau kita asumsikan bahwa kemarin itu di Kabupaten Bandung dengan DPT sekitar 2,7 dan suara sahnya sekitar 2,3 lah ya. Berarti kalau 6,5 itu sekitar 1,3an 130.000 ya. 6,5 ya 130.000 ya. Berarti dengan 130.000 ya. Saya yakin pada hari ini partai-partai non parlemen di Kabupaten Bandung itu sedang konsolidasi, sedang menjalin komunikasi.
karena ini adalah momentum bagi mereka untuk eksis, terutama kepada konstituen-konstituennya. Karena mereka sebetulnya juga punya keinginan untuk memunculkan calon-calon pemimpin ya, bupati maupun wakil bupatinya. Permasalahan tentang apakah ini akan mempengaruhi tentang kualitas atau tidak berkualitasnya, justru Kabupaten Bandung kan begini. Kita komparasi nih ya, Kabupaten Bandung itu justru dari awal tidak semeriah ya dengan Kota Bandung atau dengan Kabupaten Bandung Barat saja. Lihat, kalah meriah. Lihat saja. Ketika kita jalan ya, ke Kota Bandung atau ke KBB, semarak mereka, semarak mereka. Sampai mohon maaf di Kota Bandung, sampai ada masyarakat yang bertanya, apakah Kabupaten Bandung ini melaksanakan pilkada serentak? Tidak, karena baligo saja kurang. Makanya saya pernah mengkritisi kemana yang partai politik. Kenapa mereka tidak mempunyai keberanian untuk mencalonkan kadernya masing-masing untuk menduduki posisi bupati dan wakil bupati. Tiba-tiba mereka malah berlomba-lomba seolah-olah ke salah satu kubu merapat dan menawarkannya itu bukan posisi Bandung satunya, wakilnya. Dan akhirnya kan mereka tuh kata saya menjadi relawan. Mana ada di Kabupaten Bandung hari ini di jalan-jalan yang kita temui di arteri maupun di jalan sampai ke pelosok calon-calon alternatif. Dan putusan MK ini mudah-mudahan walaupun ini ya persoalan waktu juga nih, sekarang kan udah tanggal 20 tinggal seminggu lagi. Apakah komunikasi atau konsolidasi ini bisa menghasilkan suatu keputusan untuk mencalonkan masing-masing kadernya atau tidak, kita tunggu. Atau mungkin kemarin itu karena memang dari aturan sendiri kelihatannya kan ya, masih seret lah kalau untuk ke arah sana. Bahkan saya lihat begini kemarin itu, setelah kandidat dari Sahrul sama Gun-Gun ya, Haji Gun-Gun ke DPP Golkar, pulang itu tidak semarak, malah dua-duanya itu yang muncul calon bupati ya, jadi bukan calon wakil bupati ya. Mungkin sekarang setelah ini ada perubahan ya. Kemarin saya lihat seperti itu di jalan-jalan itu. Jadi pulang dapat rekomendasi itu bukan langsung diposisikan sebagai sebuah pasangan ya. Nah mungkin ini akan membuka ruang nanti ditindaklanjuti dengan formulir B1 DWK atau saya belum tahu nih ya. Mungkin nanti Kang Danang bisa bahas lebih jauh. Terus Kang Ridwan, gimana Kang Ridwan? Kalau saya melihatnya ini bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan ya. Tetap dua mata koin yang saling berseberangan lah. Kalau diartikan mungkin kemarin gitu ketika ada calon-calon mungkin yang idealis gitu ya, bisa membawa satu yang lebih baik tapi terhalang gitu dengan aturan yang sebelumnya. Justru dengan putusan MK ini itu jadi secerca harapan baru gitu. Secerca harapan baru gitu ya, karena lebih longgar dan akhirnya bisa maju gitu ya, bisa mencalonkan tanpa harus sebanyak rekomendasi yang kemarin. Itu jadi peluang baru gitu. Bahkan akan muncul calon-calon yang bisa membawa sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang lebih segar, lebih jadi solusi untuknya di Pilkada Kota Bandung. Tapi tidak menafikan juga gitu, bisa jadi pragmatis juga. Jadi kesempatan untuk calon-calon yang mengambil keuntungan lebih ya untuk mengambil kesempatan lah gitu. Jadi tetap kalau menurut saya ini kembali ke parpolnya, kembali ke kontestannya gitu ya. Kalau memang mau membawa pilkada ini menjadi lebih berkualitas gitu ya, ya harusnya dimulai dari mereka-mereka yang hadir kepada masyarakat itu menawarkan sesuatu yang sifatnya itu solusi gitu ya,
bukan hanya keuntungan semata atau keuntungan untuk kelompoknya sendiri-sendiri gitu. Karena yang dibutuhkan itu untuk pemilu ataupun demokrasi yang berkualitas tentu adalah hasil jangka panjang gitu dari pilkada ini. Ya, kalau hanya jangka pendek gitu, apalagi hanya untuk mereka-mereka sendiri, ya mungkin tidak akan semaksimal itu hasilnya. Itu. Jadi masyarakat pemilih ya lebih melihat kandidat itu dari program ya. Jadi visi dan program yang dia bawakan itu akan seperti apa mungkin ya. Lebih ke arah sana ya diskusi-diskusinya itu. Betul, harusnya lebih objektif ke sana gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bagi-baginya sih diterima, tapi lihat juga program. Itu duanya dapetnya. Ya kalau bisa jangka pendek jangka panjangnya juga terpenuhi itu lebih bagus gitu. Tapi dari DIP sendiri ada kekhawatiran begini nggak ya? Kan sekarang kondisi masyarakat juga ini ya. Itu sebetulnya kekhawatiran itu sejak tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 itu ada politisi senior lah di Kabupaten Bandung yang juga anggota DPR, ada kekhawatiran. Ini masyarakat tahun ini aja sudah seperti ini, bagaimana katanya? Sekarang udah 24 tahunan berarti ya. Iya. Sudah dalam budaya seperti itu. Maksud saya begini, dari DIP sendiri teh ya, bisa tidak atau harus seperti apa kan nih supaya masyarakat itu menjadi pemilih yang lebih cerdas ya, tapi dari sisi ya pokoknya ya nanti yang dihasilkannya itu benar-benar si kandidat yang secara kualitas itu bakal lebih baik ya. Karena memang faktor pragmatisme itu kelihatannya agak sulit juga ya kalau ya. Gimana nih? Sebetulnya untuk partisipasi ya, itu juga menjadi permasalahan kan. Titik kerawanan paling lumayan lah, sedang gitu ya, Betul. untuk di Jawa Barat. Karena untuk sosialisasi terkait partisipasi pemilih itu kan dilakukan oleh KPU, Betul. oleh Bawaslu. Kalau Bawaslu kan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif, misalnya gitu, mengajak civil society untuk sama-sama mengawasi apakah akan terjadi atau menemukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang baik dilakukan oleh kontestan ataupun oleh penyelenggara pemilu. Nah, gitu kan. Nah, saya kira terkait sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut itu masih kurang begitu. Karena mungkin memang keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber anggaran begitu ya. Makanya memang bantuan dari pihak eksternal termasuk kami gitu ya, di pemantau pemilu, kami juga kan bertanggung jawab ya. Nah, apalagi kemarin terkait pencalonan perseorangan kan. Ada pencatutan identitas KTP ya. Nah, kami juga bertanggung jawab untuk sama-sama mengumpulkan data dan informasi kemudian melaporkannya ke Bawaslu begitu. Karena memang untuk pencalonan perseorangan tersendiri ya, itu kan waktunya memang sedikit, kemudian persyaratannya juga berat banget gitu. Ya, dan memberatkan penyelenggara pemilu sebetulnya kan. Karena untuk verifikasi faktualnya itu door to door gitu. Dan harus mengumpulkan banyak suara begitu, makanya banyak korban pencatutan KTP. Nah, di pemilu 2024 pun itu terjadi. Loh, kok saya bukan pendukung kok gitu ya. Tiba-tiba KTP-nya ada di Silon gitu, di Sipol kan. Ini juga jadi permasalahan juga ya kan ya. Ini dapat dari mana nih data begitu. Nah, ini juga maksudnya kan gini, kalau di Jawa Barat sendiri Kang, persoalan pilkada yang tadi dikatakan sama Kang ya, terkait gimana sih masyarakat itu bisa memilih pemimpin yang berkualitas ke depannya begitu. Karena masyarakat hari ini, civil society, itu sudah tercerahkan sebetulnya. Hanya dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya nih, lembaga media itu juga bertanggung jawab Kang. Karena kan masyarakat hari ini banyak berselancar di media sosial, Facebook, jadi cukup melalui itu ya, Instagram. Sebetulnya itu sudah cukup sebetulnya ya Kang ya. Nah, penyelenggara pemilu juga dituntut untuk kreatif gitu. Betul. Harus banyak berekspresi di media sosial. Betul. Gitu. Itu yang kurang kelihatannya ya dari Betul. penyelenggara pemilu ya. Nah, tapi kalau lihat di tingkatan kecamatan ya, itu kan ada
semacam perlombaan ya, lomba-lomba bagaimana cara untuk menaikkan partisipasi masyarakat dalam melirik lah ini ada pilkada loh. Jangan sampai ada masyarakat yang nggak tahu, oh ternyata tanggal 27 November itu ada pilkada gitu kan. Kan ini juga gagal nih berarti penyelenggara pemilu kalau misalnya masyarakat belum ada yang tahu. Sebetulnya hari ini kita juga sudah mengundang tadi itu ke Pak Jamiat, ketua KPU, ketua KPU, tapi kebetulan beliau lagi Jogja. Tadinya kita mau singgung juga mengenai itu ya, tapi mudah-mudahan besok atau lusa dari KPU juga ada menyinggung juga masalah itu. Memang kita itu sekarang melihat dari penyelenggara pemilu itu masih kurang kelihatannya, baik di media massa maupun di media sosial. Ya kecuali mungkin di media sosial milik KPU-nya sendiri, ya tidak masuk ke misalnya yang followernya banyak atau seperti itu sosialisasikan ya kan. Nah kita kembali deh, kalau pengalaman atau misalnya tadi yang sedang digarap oleh Teh Fauziah ini, mungkin ada data ya, 2019 itu seperti apa, 2020 itu seperti apa untuk pilkada ya, dan yang sekarang mungkin sudah ada data-data yang masuk itu seperti apa teh, temuan-temuan yang kaitan dengan peningkatan kualitas daripada penyelenggara maupun pemilu ini teh. Sebetulnya untuk di Indonesia sendiri ya kan, kita itu fokus pemantauan ya, terlepas dari fokus DIP itu sendiri, ini kita lebih ke anggaran kampanye, kampanye dan juga money politik begitu. Sebetulnya data-data yang kami dapatkan itu terkait banyaknya seperti itu ya, terkait money politik yang dilakukan di Jawa Barat misalnya gitu. Kemarin pemilu 2024 kami juga melaporkan kepada Bawaslu Jawa Barat terkait adanya dugaan tindakan money politik. Salah satu tim lah ya, tim sukses pasangan presiden dan wakil presiden kemarin dilakukan di Tasikmalaya begitu. Nah, tapi karena memang katanya kekurangan bukti begitu ya, padahal itu sudah jelas di video ya, karena mengiming-imingi atau menjanjikan hadiah misalnya kan kayak gitu, atau kalau berlomba-lomba mengkampanyekan calon yang paling meriah nanti akan dapat hadiah begitu kan, membagi-bagikan uang 100 atau 200 ribu kepada masyarakat pas kampanye. Nah itu apalagi melibatkan BPD begitu. Memang BPD desa. Memang kan BPD ini kan jabatan politis ya. Memang di dalamnya itu terdapat tokoh-tokoh politik di desa begitu. Tapi kan memang ini juga termasuk ke dalam 11 unsur yang tidak boleh ikut mengkampanyekan. Iya, seperti netralitas AS. Kalau tidak ini ya, kalau tidak salah saya dengar dari Bawaslu sendiri. Betul. Tidak bisa dikatakan money politik. Kalau di sana tidak ada pesan yang mengatakan pilihlah saya. Ya, jadi harus ada karena yang tersurat tidak tersirat. Nah, kalau tim suksesnya yang bilang kayak gitu gimana? Bukan ini ya dari Bawaslu sendiri ada. Gitu. Jadi harus si pesannya itu harus jelas bahwa ini dia memberi ada pesan money politik katanya. Gimana teh? Ya nggak mungkin sih sebetulnya Kang ya. Kami menemukan maksudnya langsung tiba-tiba ada video nih kan kayak gitu ya. Pas banget pas dia bilang pilihlah saya akan mengasih uang misalnya kayak gitu. Sebetulnya kan ini juga inkonsistensi betul. Karena money politik ini kan banyak bentuknya kan. Kayak bagi-bagi sembako gitu. Masa kan tebus murah ya, tebus murah sembako. Itu yang banyak banget misalnya kan beras 2 kilo, kemudian minyak, gula dan sebagainya itu cuma dibayar 2.000 doang. Gak masuk akal kan. Ya, kemarin itu ya nggak apa-apa itu mah kan dari Bawaslu ya. Kebijakan dari Bawaslu dari penyelenggara pemilu ya, dari KPU itu sendiri ya nggak apa-apa karena itu bilangnya tebus murah. Ditebus cuma 2.000 aja gitu kan gak masuk akal banget gitu kan. Maksudnya ini loh, kita juga perlu disadarkan dan difahamkan bahwa bentuk money politik itu banyak sekali, bukan hanya bagikan uang saja, bentuk-bentuk lain seperti menjanjikan itu juga termasuk kepada money politik begitu. Yang 11 itu apa aja? Kayak 11 ini ya, 11 yang masuk tidak boleh ikut berkampanye ya. ASN, kemudian juga polisi, tentara, unsur pemerintahan, unsur pemerintahan itu kan banyak ya kan, sampai kepada
RT RW gitu. RT RW juga masih pemerintahan meskipun tidak terdaftar secara resmi gitu ya. Dan tidak digaji. Tapi kalau sekarang digaji ya. Digaji, Sat. Ada gajinya, ya, insentif ya. Nah, ini Gaji, juga, Sat. ini juga tanggung jawabnya RT RW itu kan biasanya gini kan. Sebagai tokoh ya. Tokoh yang dipandang oleh masyarakat. Oh, saya mah ikut PRT aja lah mau milih ini kan kayak gitu ya. Biasanya kan RT yang memobilisasi gitu Iya, masyarakat iya. untuk mendukung salah satu kandidat gitu. Tapi kan RT RW itu termasuk unsur dari pemerintahan. Kantor RW itu boleh nggak dipakai untuk kampanye gitu? Boleh. Nggak boleh. RT juga sama gitu. Makanya kehadiran RT RW di tengah-tengah masyarakat ini harusnya mendinginkan suasana gitu ya. Memilih secara cerdas gitu, memahamkan masyarakat bahwa ya boleh kalau misalnya ada yang nanya nih masyarakat, Pak, kira-kira kita milih siapa ya gitu. Jadi jangan langsung disebutkan nih, ini nih yang lebih bagus gitu kan. Ini yang jadi masalah. Nah, disebutkanlah ini latar belakangnya. Kalau kandidat pertama, misalnya kan kayak gini latar belakangnya, prestasinya ini, program dan visi misinya ini, kan kayak gitu. Oh, jadi masyarakat tahu. Kandidat kedua dan kandidat ketiga juga sama, disebutkan nih latar belakang dan visi misinya. Jadi penggalakan pendidikan politik bagi masyarakat itu perlu sekali kan sebetulnya. Dan masyarakat sendiri yang sering scroll media sosial itu juga kan sekarang kan kandidat-kandidat tertentu juga berlomba-lomba ya di media sosial ya. Betul. Cenderungnya seperti itu. Cenderungnya seperti itu karena banyak masyarakat yang berselancar di media sosial. Apalagi 52% di Jawa Barat itu adalah Gen Z begitu. Paling banyak di Jawa Barat pemilih pemula lah gitu, pemilih yang baru mau milih gitu, udah dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang luar biasa. Tapi kan kalau nggak ada konflik ya, kita nggak bisa mendewasakan demokrasi kita. Iya. Teh, tadi itu pengalaman yang kemarin ya. Untuk tahun 2024 ini ada perbaikan atau kelihatannya malah lebih menurun secara kualitas, Teh? Kalau secara kualitas ya Kang ya, di sisi partisipasi masyarakat sebetulnya meningkat. Dari partisipasi. Dari dimensi partisipasi ya. 70% sampai 80% itu meningkat signifikan. Karena masyarakat hari ini banyak yang berperan sebetulnya. Alhamdulillahnya gitu ya. Banyak berperan, entah itu menjadi pemilih saja, entah itu menjadi tim sukses, entah itu menjadi penyelenggara tingkatan bawah ya, Pantarlih, kemudian juga tim PPS, PKD di tingkatan desa, kecamatan, PPK dan Panwas gitu. Ataupun yang lainnya gitu, bahwa LSM yang bergabung di organisasi ya, masyarakat itu juga menjadi ada tanggung jawab gitu untuk sama-sama mensosialisasikan partisipasi publik. Jadi secara meningkatnya itu baru secara partisipasi ya? Betul Kang. Untuk untuk tapi itu partisipasi kan kaitan dengan kesadaran juga ya. Iya betul. Artinya kesadaran mereka pentingnya pemilu itu mulai terbangun kan itu ya atau gimana? Betul kan, mulai terbangun sebetulnya kan dari 2019 kemarin itu 70% ya. Betul. Nah, pemilu 2024 kemarin itu menjadi 80%. Itu kan angka naik nih di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Betul di Jawa Barat. Nah, ini jadi prestasi sebetulnya ya. Karena menggalakkan terus sosialisasi. Kemarin juga KPU Kabupaten Bandung itu juara di KPU RI di pusat terkait sosialisasi partisipasi publik, partisipasi politik masyarakat gitu ya. 83, 84 nilai ini. Nah, kami juga apresiasi ya untuk penyelenggara pemilu ya, karena penyelenggara pemilu ini baik itu KPU maupun Bawaslu itu harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai ada menumbuhkan distrust gitu. Ya, penyelenggara pemilu kayak Tom and Jerry hari ini begitu ya. KPU dan Bawaslu. Kayak misalnya Bawaslu minta data ke KPU tapi nggak dikasih. Padahal kan KPU juga punya aturan tersendiri begitu ya. Sehingga Bawaslu ya harus bahu-membahu sendiri untuk mencari data tersebut. Padahal kan seharusnya berkolaborasi begitu kan. Penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, turun bareng gitu ke masyarakat itu. Ya? Betul Kang. Nah begitu. Kang, itu gimana tuh Kabupaten Bandung tadi
angka partisipasinya 83%. Kalau secara hitungan meningkat, karena memang saya melihat selain dari faktor sosialisasi yang gencar dilakukan oleh KPU, juga saya melihat lebih cenderung bahwa kemarin itu tim di semua lini, di semua partai itu turun bergerak. Ya, turun bergerak karena di situ ada kepentingan tidak melulu tentang calegnya, adalah bagian dari, karena di situ tuh ya banyak dari bagian dari masyarakat yang ikut mencalonkan. Akhirnya kalau dalam bahasanya kan begini, ya udah kamu datang ke TPS, sayang, karena ini saudara kamu nih yang nyalon. Akhirnya itu mendorong mereka untuk datang ke TPS itu. Karena memang banyaknya pilihan berarti ya. Banyaknya pilihan dan gencarnya yang dilakukan. Jadi gini, satu orang caleg itu timnya banyak. Timnya banyak. Jadi akhirnya KPU terbantu mensosialisasikan. Ini sama nih, linear dengan hari ini. Ketika calon bupatinya sedikit, gimana sekarang? Banyak kok yang bertanya. Jadi saya akan garis bawah ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Fauzia ya. Karena kebetulan kalau saya juga backgroundnya kan di penyelenggara ya. Dulu lama nih penyelenggara. Kalau tadi kan begini ya. Anggap adalah KPU itu adalah wasit. Dengan beserta jajarannya. KPU ke bawahnya kan ada KPU pusat, ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten, ada PPK, ada PPS, ada TPS. Ya, kalau Pantali itu bukan dari bagian ini, tapi ini mah hanya memang ininya ya, bukan penyelenggaranya. Bagian yang membantu ketika pendataan. Bawaslu itu adalah yang memang selain dia mengawasi kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh KPU, juga adalah terjadi di lapangan. Nah, kenapa masih tidak bisa kita secara tegas untuk Bawaslu-nya ya? Karena memang Bawaslu sendiri terikat dengan aturan. Misal ya, bahwa aturan yang bisa diproses itu antara rentang kejadian dengan pelaporan itu tidak boleh melebihi berapa hari. Itu kan ada. Kebiasaannya kejadiannya tanggal sekian. Ini contoh misalkan begini, kan 15 hari ini dari tanggal kejadian atau 10 hari. Ketika 15 hari baru ketahuan ini di rentang di 14. Kita itu membutuhkan satu ya tadi ya lokusnya di mana, sanksinya siapa, ininya apa. Nah itu jadi seperti itu. Akhirnya itu jadi mentah. Walaupun di bawah situ kan ada Gakumdu, ada penegakan hukum terpadu yang terkait dengan itu kan ada pengaduan ya dari polisinya dan dari kejaksaan dan ini. Dan betul juga tadi disampaikan bahwa ini mungkin Indonesia dan ini sudah menjadi lingkaran, kalau setan itu terlalu kasar ya, apa itu ya, bahwa pragmatisme yang tumbuh di masyarakat itu ya. Kita tidak bisa serta-merta menghilangkan karena melihat begini. Yang paling institut berani mengatakan bahwa Pileg 2024 adalah yang terburuk dari sisi monet politik. Terbaik dari sisi misalkan partisipasi. Karena terang-terangan. Jadi saya bertanya, Bawaslu kemana? Pertanyaannya apakah Bawaslu ikut-ikutan atau apa sih namanya yang tutup mata? Karena memang saking banyaknya, ibaratnya kan begini. Lihat ketika polisi sedang melakukan razia di salah satu jalan, 1-2 bisa ditangkap. Tapi kalau di situ tiba-tiba ada rombongan pulang dari stadion, nggak pakai helm, beribu-ribu, polisi sedikit, ditangkapin nggak? Ini analogi nih, ya. Jadi karena memang banyak begitu masifnya money politik apa yang disampaikan. Karena memang kita juga tidak, akhirnya
masyarakat kan begini ketika mau milih itu kan, apalagi dipilih kemarin ya. Bahasa ayam meren itu kan sudah jadi pemil, sudah jadi Dinormalisasi ya. Kriminalisasi. ayam meren itu sudah, dan hari ini pun Kemungkinan akan seperti itu. Bahkan lebih gencar kayaknya kan. Kan begini, dalam bahasa politis itu kan begini, ada yang namanya kos politik. Oh iya. Ya, kos politik itu adalah misalkan ketika berkampanye, ya, membuat APK, atau misalkan ketika pulang memberikan transport. Plus berikut, ketika dalam menjelang pemilihan itu tidak dengan, kan betul apa yang katakan oleh Pak Ayek bahwa Bawaslu bisa menindak ketika unsurnya itu terpenuhi. Iya. Ada ajakan, ada ini, ya, meskipun ada video. Nah, pintarnya mereka itu kan begini, kasih uangnya, dan bahasanya ini untuk apa sih bahasanya tuh, untuk ongkos menuju TPS, meskipun ke TPS itu tidak naik angkot juga, jalan kaki untuk pulang. Jadi Buat jajan. Indonesia itu yaitu Banyak banget. mensiasati dan Akali. ya ibaratnya hari ini ketika hari ini putusan MK turun juga kan itu bagian dari siasat ya, karena kan begini, interpretasi dari sebuah produk hukum itu kan juga di kita itu masih ini. Buktinya ketika ini diajukan hanya oleh satu partai buruh lagi. Iya. Partai buruh kan yang getol mengajukan. Betul. Dan kalau tadi bahasanya tsunami kan ini jadi efek kejut. Yang tadinya tidak berpikir bisa mencalonkan dengan waktu 7 hari. Tiba-tiba mengejutkan ya. Iya. Ada ruang. Makanya kalau tadi katakan Ridwan. ya, Ridwan. Kang Ridwan tadi menyampaikan, saya lebih cenderung lebih suka misalkan, nggak apa-apa calon kuat itu akan mengerucut. Tapi ketika kemarin banyak orang juga kan melihat ini banyak, ketika ada peluang hari ini calon-calon yang tidak terakomodir di partai yang kuat itu bisa segera merapat, dan ini menjadi opsi. Apakah korelasinya bisa menjadi pilkada yang berkualitas atau tidak, itu kembali lagi di lapangan. Tapi saya sih memperkirakan dengan rentang waktu yang hanya 7 hari, ya, Betul. 7 hari. Saya buat Kabupaten Bandung, ini kan persoalannya, kalau bagi saya nih, kalau saya sebagian dari partai yang non parlemen itu, saya akan mengusahakan untuk maju. Berbicara kalah dan menang lain soal. Gimana nanti ya? Lain soal. Betul. Persoalan saksi ada, saya biayain, tidak ada biarkan saja. Tetapi kadang-kadang mereka itu begini, hajat pilkada itu bagi sebuah partai apa misalkan organisasi itu ada bagian dari hajat. Hajat itu biasanya kalau dalam organisasi itu apa sih namanya ya, kalau saya kan di organisasi di OKP juga, di OKP ya. Ketika misalkan ada musda KMPI, anggaplah hari ini juga kan musda tapi menghasilkan bupati, ya. Musda itu adalah dalam bahasa kita itu adalah panen, Pak. Taruhlah misalkan partai X tidak dapat kursi, suaranya berapa? Iya. Kompensasi itu. Ada yang seperti itu, cukup dengan kompensasi selesai. Daripada saya harus Sampai ya. Betul. Inilah sisi pragmatis, dan memang sisi yang kata saya bagian dari DIP ini yang harus terus menyuarakan bahwa partai itu harus punya harga diri. Betul. Partai itu balik lagi ke hitamnya, menghasilkan kader. Kan mereka punya program, mereka punya cita-cita. Partai itu kan punya ini nih, bahwa dengan kalau saya menang, ya inilah programnya, membangun daerah itu, bikinkan semuanya. Ketika menang, kan simpelnya begini kalau partai itu, partai misalkan seorang jadi ketua umum di tingkat pusat, dia pasti akan dimandatkan, diperintahkan untuk merebut kekuasaan di levelnya sampai ke bawah-bawah.
Nah, ini harus dan ini Kota Bandung tidak terjadi seperti ini. Iya betul kan. Sebetulnya kan, izin kan. Sebetulnya memang partai politik ini kan jadi tulang punggung demokrasi sebetulnya. Iya. Mesin kaderisasi yang benar-benar harus menciptakan Dan kader harus. berkualitas gitu. Yang nantinya disiapkan menjadi seorang pemimpin yang baik ya, yang lebih baik lah dari sebelumnya misalnya kayak gitu. Dan kemungkinan saya maaf ya sebelum ini saya maaf. Kemungkinan ini di periode ke depan juga ini kemungkinan akan ada uji materi juga terkait dengan kan ini ada undang-undang parpol, ada undang-undang pemilu. Iya, iya. Kalau undang-undang parpol itu punya kewenangan sepenuhnya untuk ketika misalkan dilakukan pemilihan, menghasilkan suara dan untuk menentukan kadernya siapa yang duduk di parlemen seperti dulu. Iya, iya. Ya, kalau sekarang kan ini terbuka dan yang terbuka ini adalah menjadi bagian besar terjadinya politik apa yang disampaikan oleh Mbak Fauzia dan Fauzia. Iya, iya. Karena kan mereka berlomba supaya saya dapat ranking pertama. Iya. Tapi ketika misalkan pemilihan kembali lagi ke lembaga legislatif, itu kan meminimalisir. Iya. Gak banyak uang keluar. Iya. Meskipun itu kayak katanya sih menciderai reformasi, tetapi kita kembali kepada undang-undang parpol. Undang-undang parpol itu adalah yang mereka mengirim kadernya ketika dapat suara terserah. Itu esensinya loh parpol. Undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa, nah kalaupun pada hari ini, ya, misalkan uji material itu berhasil, saya yakin ada kawan-kawan kita sebentar lagi juga akan menguji baik tentang untuk pilpres Maupun untuk pemilu. ya, pilgub dan pemilunya. Iya, iya, iya. Nanti sama kawan-kawan di DIP bikin pemetaan bahwa ini kelebihan pemilihan terbuka. Cek. Kalau kita bicaranya kondisi kondisional hari ini, bahwa bahasa kita mah duit awur-awuran itu ya seperti itu karena Betul. bahkan musuh itu bukan dari luar partai, wakil pilek nih. Internal partai. Internal yang saling geser. Bawa penduduk masing-masing. Oh iya. Iya, iya, iya. Kan tadi kan masih pertanyaan saya yang tadi kan. Itu kalau dari hitungan itu ya. Kira-kira ada berapa nih kandidat yang akan muncul di Pilkada 2024 ini kan? Untuk di Kabupaten Bandung. Maksudnya begini, kan itu masih ada sisa-sisa nih dari suara-suara yang non parlemen. Itu kalau dikumpulkan kira-kira misalnya kalau dikumpulkan ini ternyata ada sampai 30%, artinya bisa dibagi-bagi tuh berapa kandidatnya. Jadi tidak lagi 2 kandidat atau 3 kandidat, apa masih mungkin tidak misalnya sampai 4 kandidat Kabupaten Bandung, akhirnya ruang demokrasi lebih terbuka gitu kan. Saya lihat kalau 4 agak berat ya. Kalau 3 jadi gabungan yang itu tuh di 3 itu bisa. Kalau kayaknya kalau 4 ya cukup deh yang itunya yang sisanya sisa yang non parlemennya. Ya karena kan begini, mereka kan tidak merata nih. Tapi mereka ini kompak sebetulnya kan, kadang-kadang ada pertemuan ya partai-partai non parlemen, pertemuan di mana pertemuan kan ini tinggal siapa sih yang akan diangkat nih untuk lebih meramaikan kontestasi atau syukur-syukur nanti bisa jadi lagi. Nah, saya makanya tadi saya di awal menyampaikan ketika baligo ramenya semua kan menginginkan. Betul. Ya, ketika kader sendiri ya dari yang sekarang non parlemen itu tidak ada. Calon-calon yang yang mempunyai keinginan maju dan membangun daerahnya itu bisa kan langsung dirangkul, atau bisa kan menghubungi. Iya, iya. Tadi kan memang partai-partai non parlemen di Kota Bandung itu kan kompak, mereka ada forumnya. Betul. Ada forumnya. Sampai hari ini kan juga mereka sudah mengadakan audiensi baik dengan koalisi Pedas maupun koalisi Agus Pisan, dan mereka sudah ini belum menentukan kemana mereka. Dan ini kalau bagi saya sangat mendorong. Saya mengharap dari poros ini muncul dengan 7 hari itu mereka cukup segera melakukan B1 KWK. Iya. Calonnya misalkan ini ada beberapa calon si A, si B nih. Saya tidak boleh sebut nama ya. Betul. Tidak boleh ya. Misalkan ini yang baligonya masih ada nih. Ya udah. Iya. Komunikasi, ngobrol. Makanya cuma
Kabupaten Bandung tuh unik. Hmm. Tidak banyak calon-calon yang alternatif yang tiba-tiba memunculkan diri. Iya. Apalagi misalkan begini, kembali lagi tadi kepada ketika misalkan calon yang internal yang bersangkutan, misalnya gini partai yang tradisional tapi memang sudah membumi tapi hari ini tidak dapat kursi ketiga misalnya, mereka tuh kan banyak tuh kader yang baiknya, yang baiknya baik, maksudnya yang punya kemampuan yang pengetahuan yang luas tentang Kabupaten Bandung dan punya visi yang sangat kuat ya untuk Kabupaten Bandung. Kenapa mereka tidak misalkan ini? Bisa seperti itu ya? Iya, itu muncul saja. Iya. Terlebih kan di Kabupaten Bandung itu kalau tidak salah tahun berapa ya? 2005 kita itu sampai 5 kan? Sampai 4 kandidat ya? Waktu putaran pertamanya itu ya? 2020 kemarin ya? 2005. 2005 ya? 2005 Yang sampai itu bukan 4 atau 5 kandidat? lebih, 8. 8 ya? Oh. Artinya apa? Artinya dulu aja bisa ya? Apalagi sekarang. Itu masih saya itu penyelenggara. Oh iya. Saya dengan Di putaran Kansa. pertamanya kan 8 ya? Iya 8. Sisa 2005 itu zaman Pak Obar ya. Obar. Karena kalau Kang DN itu di 2010. 2010 ya? Itu masih sama 8 kalau nggak salah. Masih 8 kandidat ya? 8. Kalau 2005 ya kalau misalnya ya 4 atau 5 lah gitu ya. 2010 jadi 8. 2015 ya itu Pak Independen ya. Iya. Ada calon independen yang akhirnya tetap juga dari parpol. Iya. Kang, sebagai bagian akhir nih obrolan kita. Nanti dari itu dulu gimana tuh? Dari Kota Bandung sendiri tuh. Ya, kira-kira ini nanti akan seperti apa nih? Akan berapa kansnya itu sampai berapa kandidat ya? Kayaknya sama sih, Sama. nunggu Jawa Barat. Oh. nunggu Jabar dulu. Nunggu Jabar dulu ya. Oke. Nah, Kang, sekarang bagian akhir nih, Kang. Itu tadi udah dikasih tanda nih. Oh iya. Sebagai bagian akhir ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kan, ya untuk pemilih maupun penyelenggara, ya poin-poin penting apa supaya ya paling tidak pesan lah, kita pesan pemilu ini diarahkan untuk lebih baik kan? Baik Pilkada ini ya. Ya, sebagai konklusi ya. Yang pertama saya berharap penuh kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk mengoptimalkan tugas mereka sehingga tugas-tugas kepemiluan bisa dilaksanakan dengan profesional, berintegritas dan bertanggung jawab serta akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga pilkada di Kabupaten Bandung ini bisa lebih meningkat dari sisi kualitas dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pemilih untuk lebih cermat, pandai untuk memilih pemimpinnya, ya, karena ini bukan persoalan tentang mencoblos satu hari, tetapi tentang 5 tahun ke depan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya itu bisa terlaksana dengan baik. Yang paling tingkat kita tuh maksudnya begini, bahwa kita berkeinginan menjadi masyarakat yang berkeadilan, makmur, sejahtera, cukup ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya titip juga bagi ASN yang ada di Kabupaten Bandung dan semua ya, yang tadi disampaikan 11 asnaf ya, 11 asnaf ini tetap untuk tidak terlalu ke depan, walaupun karena mereka itu punya hak pilih, tetapi juga karena keterbatasan aturan mereka tidak boleh, artinya netralitasnya tetap harus dijaga dengan baik, sehingga mudah-mudahan pilkada Kabupaten Bandung ini bisa menghasilkan pemimpin siapapun itu yang menjadi yang terpilih, pemimpin yang amanah, ya, bertanggung jawab dan berorientasi kepada kemakmuran rakyat. Oke. Bagusnya. Kang Ridwan? Siap. Oke, mungkin hampir sama lah. Pertama mungkin untuk penyelenggara ya, baik itu KPU ataupun Bawaslu, kita berharap ya, saya berharap ya dengan waktu yang sebentar lagi ini bisa memaksimalkan semua usahanya semaksimal mungkin ya, untuk menciptakan pilkada dan demokrasi yang berkualitas gitu. Saya yakin
dari beberapa kali ke belakang gitu ya, sudah banyak yang banyak belajar gitu ya, sudah banyak tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan, hanya tinggal mewujudkannya gitu. Harapannya justru dengan penyelenggara pemilu ini mampu memfasilitasi pilkada ini dengan baik gitu ya, dengan penuh integritas, itu akan mendorong lebih partisipasi masyarakat gitu ya, pemilih untuk lebih berpartisipasi, untuk percaya gitu, untuk menaruh harapan gitu bahwa demokrasi ini akan semakin baik. Ya apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang besar yang kecil itu bisa terekspos dengan mudah. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan gitu oleh penyelenggara malah jadi blunder gitu ya, bahwa malah jadi stigma negatif yang membuat masyarakat tidak percaya. Itu sangat amat disayangkan gitu. Jadi marilah kita sama-sama berbenah diri gitu ya, supaya menciptakan pemilu atau pilkada yang berkualitas. Juga tentu bagi pemilih gitu ya, bagi masyarakat, mari gitu kita tingkatkan partisipasi kita, bukan hanya mau menjadi objek gitu, bukan hanya mau menjadi objek, tapi kita tuh sebetulnya subjek yang bisa menentukan masa depan. Bahkan sebetulnya kita yang dibutuhkan gitu, kita yang bisa berperan gitu untuk menentukan masa depan 5 tahun minimal gitu, atau bahkan lebih jauh lagi. Jadi mari berperan sebagai subjek, kita bisa memilih dengan cermat, bahkan setelahnya juga kita terus bisa melakukan pemantauan, pengawasan, bahkan memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu ya, baik ke penyelenggara maupun ke kontestan. Juga mungkin terakhir untuk kontestan gitu ya, siapapun itu yang mau berkontestasi di pilkada hari ini, ingat gitu bahwa tadi kalian harus punya harga diri gitu ya. Apa yang kalian bawakan, tawarkan itu harus berkepentingan untuk masa depan masyarakat gitu ya. Jangan sampai mengorbankan atau menggadaikan gitu masa depan Indonesia, masa depan masyarakat hanya untuk kepentingan atau keuntungan yang sesaat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya. Itu saja. Jadi semuanya harus berbenah diri. Kita berharap kita terus alurnya maju menuju demokrasi dan pemilu pilkada yang berkualitas. Iya, bagus apa yang disampaikan sama Kang Ridwan ini. Tadi ada yang menarik. Sekecil apapun kesalahan, kita nanti bisa tahu ya. Karena sekarang itu sudah banyak sekali ya yang bisa monitor kesalahan kecil apapun. Terakhir, iya. sebagai konklusi mungkin sama, karena pentingnya pilkada 2024 kita hari ini itu adalah sebagai konsolidasi politik untuk menuju kedewasaan demokrasi, bahkan sampai muaranya untuk kemenangan demokrasi. Demokrasi kita sudah cukup menuai presiden buruk ya di pemilu 2024 kemarin, jangan sampai ditambah lagi di pilkada 2024 hari ini. Kolaborasi adalah kekuatan bagi kita semua, baik dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintahan, lembaga hukum, bahkan kita sebagai civil society ya, itu bertugas dan bertanggung jawab untuk sama-sama mensukseskan agenda pilkada 2024 ini untuk menjadi yang berintegritas dan berkualitas, bukan hanya sekedar saja begitu mengikuti alur, tahapan dan sebagainya tanpa ada makna yang mendalam begitu. Karena betul bahwa pemimpin nantinya itu adalah yang dipilih oleh kita untuk 5 tahun ke depan. Itu saja mungkin kan. Iya, baik. Aduh, kebetulan nih ya. Pada podcast kita siang ini kita ada sponsorship ya. Untuk edisi kali ini ada sponsor dari produk sepatu Dr. Devin Shoes ya. Ini sebuah produk yang sangat berkualitas, dibuat dari kulit yang asli, kemudian melalui proses home industry, dan produknya itu sudah dijual secara nasional, bahkan sekarang itu sedang dibuat infrastruktur sampai ke luar negeri. Luar biasa. Kemudian saya ini Teteh, kita akan memberikan gift ya ke narasumber hari ini, tapi ini nggak ada yang perempuan ya. Ya Teh, nanti untuk
diskusi kita berikutnya saya mau pesan bisa nggak sih supaya ada yang perempuan. Ya, oke. Jadi ini ada gift. Ini nomornya nomor berapa? 42. 42. Tuh, kebetulan ya ada nomor 41 dan nomor 42. Ditampi ya. Aduh. Kang Desta ya. Terima Boleh kasih. dilihat-lihat dulu Kang. Siap, hatur nuhun Ustaz. Iya, Kang Ridwan. Coba dilihat dulu apa sepatunya asli atau sepatu. Ya, kita unboxing. Ya. Unboxing ya. Ini keren banget ini. Ini kebetulan kulitnya asli ya, asli. Ya. Jadi nanti untuk Terima kasih nih Dokter Devinsus. Mudah-mudahan makin kemasannya makin mendunia ya. Amin. Karena saya lihat ini rapi, kokoh, kuat dan kulitnya keren lah. Iya. Yang model ini keren ini. Keren ini model ini. Mantap. Boleh dipakai nih. Boleh langsung ya. Asal dipakainya di kaki ya. Iya. Boleh ditutup aja. Itu bisa langsung dibawa pulang oleh masing-masing. Baik, terima kasih. Terutama ini yang jauh-jauh nih, Teh Fauzia sama Kang Ridwan dari Kota Bandung. Kota Bandungnya jauh lagi. Ya, alhamdulillah bisa hadir di podcast kita pada siang ini. Pemirsa PC.News, mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan dari obrolan kita pada siang ini bisa memberikan manfaat dan tentunya keberkahan ya untuk kita semua dan menjadikan pemilu tahun 2024 ini, maaf, pilkada tahun 2024 ini lebih berkualitas, masyarakat memilih benar-benar ke pilihan yang pemimpin yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik, begitu ya. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.